Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membahas mengenai prinsip dasar pembelajaran bahasa Indonesia dan hakikat teori. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kontekstual. Kontekstual merupakan pembelajaran yang dilakukan secara konteks, baik konteks linguistik maupun non-linguistik. Yang kedua yaitu prinsip integratif, merupakan salah satu hakikat bahasa yang merupakan suatu sistem bunyi dan sistem bermakna. Fungsi dan tujuan bahasa yaitu dapat berkomunikasi. Yang ketiga yaitu prinsip fungsional, merupakan fungsi pembelajaran bahasa yang harus dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam berkomunikasi maupun dalam memenuhi kebutuhan untuk hidup. Yang terakhir yaitu prinsip apresiasi, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dimaknai dengan pembelajaran yang menyenangkan. Prinsip ini ditekankan pada pembelajaran sastra yang dipandang dengan 4 keterampilan bahasa. Selanjutnya, hakikat pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, yaitu sebuah upaya untuk mengarahkan peserta didik sehingga terampil berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, baik itu secara lisan maupun tulisan, serta baik dalam situasi formal maupun informal. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan. Keterampilan berbahasa dibedakan menjadi 4, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya, teori dasar pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Pengertian teori menurut para ahli. Menurut Komlum, kurikulum teori merupakan sekumpulan konsep yang mencoba untuk mencari jalan keluar atau gejala terhadap tema atau kejadian yang sedang mereka amati dengan cara mengidentifikasikan mencari perbedaan atau fokus yang memperoleh disebabkan akibat. Kurikulum teori merupakan proses belajar yang di dalamnya terdapat interaksi antara peserta didik dengan gurunya. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia sendiri lebih menekankan pembelajaran untuk menggunakan bahasa. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah ini mengembangkan keterampilan berbahasa siswa baik secara lisan maupun tertulis. Teori dasar pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Tanpa bahasa, kita tidak bisa berkomunikasi maupun berinteraksi dengan orang lain selain menggunakan alat berkomunikasi. Bahasa berfungsi sebagai identitas bangsa dan alat pemersatuan bangsa. Selanjutnya, hakikat belajar merupakan suatu aktivitas atau proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperoleh perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Usaha atau rekayasa pembelajaran yang sesuai dengan pertumbuhan jasmani dan perkembangan mental untuk menghasilkan perubahan yang positif. Selanjutnya, hakikat bahasa. Pengertian orang tentang bahasa sangat beraneka ragam, tergantung kepada teori yang dipakai, karena setiap teori yang dipakai mempunyai definisi yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, hakikat pembelajaran yaitu usaha menciptakan sistem lingkungan yang terdiri atas komposisi pengajaran, tujuan, pengajuan peserta didik, materi pembelajaran, metode pengajaran, media pengajaran, serta faktor administrasi dan biaya proses belajar secara optimal. Proses mendidik atau membelajarkan peserta didik untuk membantu menumbuhkan, mentransformasikan nilai-nilai positif,
memberdayakan, dan mengembangkan potensi kepribadian peserta didik. Prinsip proses pembelajaran meliputi 1. Membentuk interaksi lingkup yang dapat membantu struktur kognitif siswa, tipe pengetahuan yang harus dipelajari, 3. Melibatkan peran lingkungan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.